Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Masih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, beberapa waktu lalu berlangsung sebuah acara bertemakan Merdeka Bersama dalam Kebinekaan. Indonesia sebagai negara yang majemuk dan terdiri dari keberagaman budaya tentu menjadikan Indonesia lebih kaya, terutama dalam kekayaan wastra dan budaya. Ini dalam rangka menyambut HUT RI ke-79, jadi bagaimana saya sebagai pengusaha batik dan penggiat budaya, bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Saya ingin bersama dengan teman-teman saya, para wanita penggiat wastra, itu bersama mewujudkan acara yang dengan tema Merdeka Bersama dalam Kebinekaan. Kita berbeda agama, suku, boleh, tapi kita adalah satu budaya yang mempersatukan kita wanita Indonesia. Saya senang sekali bisa mensupport acara ini karena acara ini sangat berhubungan dengan budaya Indonesia, di mana kita di sini mayoritas perempuan Indonesia harus menghargai dan meningkatkan dan bahkan harus terus mendukung budaya Indonesia karena ini kebanggaan kita terhadap bangsa Indonesia. Memang saya menginisiasi acara ini dengan tujuan bahwa setiap para perempuan, para ibu yang hadir pasti akan pulang dengan membawa sebuah pengetahuan yang baru bagi mereka yang tadi kita dapat bersama-sama dalam acara talk show mengenai akulturasi budaya dalam kebaya Indonesia. Berlangsung di sebuah tempat di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut berlangsung sebuah acara talk show yang mengundang beberapa penggiat budaya dalam bidang fashion. Mereka memberikan edukasi tentang alkulturasi budaya dalam sebuah kebaya. Indonesia itu mempunyai banyak sekali budaya dan itu bercampur menjadi satu. Ini tepat sekali dengan semangat 17 Agustus nanti, bahwa kita harus sadar sebagai bangsa Indonesia itu kita punya semangat satu untuk menjadi bangsa yang lebih menghargai kebudayaannya sendiri. Oh iya ya, itu kan memang kebudayaan yang sudah panjang ya dan kebudayaan peranakan itu harus kita lestarikan dan kita teruskan kepada generasi muda sehingga generasi muda bisa tetap menjaga keberlangsungan budaya Indonesia. Selain edukasi mengenai kebaya dan kain Indonesia, juga ada presentasi kebaya encim karya Anita Ayu yang berkolaborasi dengan kain batik karya penggiat batik Riana Kusuma pada sesi pertama. Kita menampilkan hari ini 8 kebaya, 7 diantaranya kebaya encim seperti ini. Itu produksi sekitar tahun 1930-40. Dan satu lagi kebaya Kutu Baru. Karena tema kali ini adalah akulturasi budaya, bagaimana penyerapan budaya itu dari lingkungan, dari para pendatang. Nah, zaman dulu kan banyak dari Tionghoa itu berdatangan ke Indonesia. Dan di sisi kedua ada presentasi kain-kain batik dari Riana Kusuma. Ya, seperti kebaya encim dipadu-padankan dengan kain hokokai. Hokokai itu dulu itu diciptakan dari zaman Jepang, tahun 45, zaman penjajahan Jepang. Nah itu makanya timbul sampai sekarang ini kain hokokai itu sangat diminati. Ini yang saya pakai ini termasuk juga dalam salah satu kain hokokai dan itu bisa manis dipadu-padankan. Itu jadinya ya bagaimana merdeka ini dalam kebersamaan yang seperti apa? Ya kita budaya berbeda tapi ternyata bisa berkolaborasi.
Para tamu yang hadir amat antusias menyambut acara tersebut dan mereka terlihat menawan dengan busana sentuhan wastra. Hari ini saya hadir dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Yang saya kenakan kebaya encim zaman dulu sama kain sutra dari Riana Kusuma. Saya memakai kebaya biru dipadu padankan dengan kain dan selendang merah. Bahwa dengan wastra ini bisa menyatukan perbedaan-perbedaan di Indonesia. Saya merasa tadi sangat baik sekali Mas Didi dan Mbak Yusudin ya memberikan kita ilmu ya mengenai akulturasi dalam sebuah kebaya. OTD-nya saya kebetulan ini kreasi baju saya sendiri dan ini kebetulan juga kebaya encim adalah desain peranakan ya. Jadi mungkin sudah banyak yang tahu dan kainnya ini juga dari kain desain dari Parang Kencana yang udah cukup lama, yang mungkin udah mendekati hampir lebih dari 30-40 tahun. Bagus sekali karena banyak sekali orang yang tidak mengenal kebaya encim. Yang sekarang kita promosikan lagi, kebaya encim adalah peninggalan sejarah yang ditinggalkan Belanda dan Cina. Jadi sekarang kita promosikan untuk kebaya Indonesia yang ada kaitannya dengan sejarah Indonesia. Ini adalah satu kebanggaan saya juga karena ini dibuat oleh sahabat saya, satu desainer yang cukup terkenal juga, karena dia menggambarkan salah satu asal dari Papua, juga asal dari NTT, jadi ini dipadu padankan. Jadi kita satu kain dan kebaya ini mencerminkan satu daerah. Kebaya encim yang dipadukan dengan batik itu sangat menarik sekali karena banyak kita yang belum mengetahui bahwa ternyata paduan itu menghasilkan suatu paduan dalam kain, balutan kain yang bagus sekali, dan itu kita peroleh dari keterangan dari acara ini sehingga kita menjadi semakin tahu dan semakin percaya diri untuk memakainya. Hari ini saya memakai outer dari Riana Kusuma dengan tema kembang ronce, di mana saya sangat menyukai bunga, dan kembang ronce ini diartikan bahwa akan terus berbunga, menghasilkan karya terus, karena ini memang juga yang ingin saya tampilkan bahwa kita sebagai perempuan Indonesia harus terus berkarya. Dan tasnya adalah juga dari Brian Stone by Dewi Abdi, ini juga dengan motif bunga. Bisa dilihat hari ini beraneka ragam, perempuan-perempuan Indonesia tangguh dan hebat memakai beraneka warna dan berbagai bentuk dari wastra Indonesia yang kaya akan ragamnya. Di sini menunjukkan bahwa keragaman wastra Indonesia sangat luar biasa dan patut kita dukung. Pakailah wastra Indonesia, made in Indonesia. Ini kebetulan saya juga ingin masukkan ya kebaya peranakan yang walaupun saya bukan peranakan tapi saya memakai baju peranakan ini sebagai bentuk satu apresiasi. Budaya peranakan ini juga perlu diperhatikan. Pemerintah juga mestinya melirik. Budaya peranakan jangan dianaktirikan dong. Seperti Indonesia yang banyak pulaunya, kenapa enggak? Jadi budaya busana peranakan ini bisa untuk pesta, untuk upacara resmi maupun santai. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.